Shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi bersama saya Pendeta Jiri Adu setelah sekian lama kita tidak berjumpa dalam sebuah renungan. Nah, hari ini saya mau buat sebuah renungan untuk kita sekalian dengan judul Cara Pergi ke Masa Depan. Renungan kita hari ini adalah Cara Pergi ke Masa Depan. Saudara, menurut sebuah video yang saya lihat di TikTok, 3 negara yang punya masa depan atau 3 negara yang akan berjalan ke masa depan, yaitu yang pertama Cina. Kenapa? Karena Cina memiliki kapasitas yang luar biasa, baik itu manusia, sumber daya manusia, dan juga teknologinya yang luar biasa, dan masih banyak kelebihan daripada Cina. Dan yang kedua India, walaupun kita lihat tidak terlalu luar biasa hari ini, tetapi sebenarnya mereka memiliki potensi SDM, sumber daya manusia yang sangat luar biasa. Kalau saudara nonton di TikTok, mereka bisa merubah alat-alat yang sudah rusak bisa jadi alat yang baru. Satu hal yang luar biasa. Katanya India memiliki kesempatan untuk meraih masa depan. Dan yang terakhir adalah Brasil, karena Brasil katanya memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Mereka hanya cukup bekerja sama dengan Cina dan beberapa negara-negara maju. Mereka akan menjadi orang yang maju di masa depan. Nah, karena itu cara pergi ke masa depan. Kalau dunia akan pergi ke masa depan hanya karena mereka punya sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi-potensi yang luar biasa, maka Alkitab mengatakan kita punya cara untuk pergi ke masa depan. Mazmur 37 ayat yang ke-37. Mazmur 37 ayat 37 mengatakan, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai ada masa depan. Saudara lihat ini, sebab ada orang yang suka damai akan ada masa depan. Berarti menurut Alkitab cara untuk pergi ke masa depan ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Kalau tadi ada 3 hal minimal, potensi, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan berbagai macam kelebihan dari sebuah negara yang akan masuk masa depan, maka perhatikan ada 3 hal juga yang harus kita perhatikan agar kita bisa pergi ke masa depan menurut Alkitab. Dari Mazmur 37 ayat yang ke-37, yang pertama adalah 1, tulus hati. Orang yang tulus hati menurut Alkitab tadi, bahwa orang ini yang akan ada masa depan. Orang ini akan pergi ke masa depan. Yang pertama, tulus hati. Apa itu tulus hati, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan? Menurut sebuah tulisan di dalam sebuah website dari KBBI, tulus itu sungguh dan bersih hati. Jadi orang yang punya masa depan adalah orang yang sungguh-sungguh dan orang yang bersih hatinya. Orang yang sungguh-sungguh dalam hal apa? Tentu sungguh-sungguh dalam hal bekerja, sungguh-sungguh dalam hal beribadah, sungguh-sungguh dalam hal berdoa, sungguh-sungguh dalam hal belajar. Dalam keseluruhan hidupnya ada kesungguhan. Dan yang kedua, bersih hatinya. Dia tidak terganggu dengan perkataan-perkataan negatif dari orang-orang di sekitarnya. Dia selalu berpikir optimis dan positif. Apapun yang menghantam hidupnya, dia selalu tahu bahwa hatinya harus bersih. Saudara-saudara, ini yang terjadi pada Yusuf. Ketika saudara-saudara dan orang tuanya tidak percaya dia punya masa depan yang luar biasa nanti di Mesir, Yusuf terus membuat hatinya bersih. Ketika satu waktu kelaparan terjadi di Israel dan mereka datang ke Mesir dan berjumpa dengan Yusuf, Yusuf punya kesempatan membunuh mereka, tetapi Yusuf tidak melakukan. Yusuf punya hati yang bersih. Itu sebabnya Yusuf punya masa depan. Di tengah-tengah orang yang menghancurkan, di tengah-tengah orang yang mengkritik dia, di tengah-tengah orang yang tidak suka dengan dia, Yusuf meraih masa depan. Kenapa? Karena Yusuf punya hati yang tulus, hati yang bersih. Saudara-saudaraku yang diberkati, dan juga tulus itu berarti tidak pura-pura. Saudara-saudara, tidak serong. Saudara, tidak pura-pura, tidak serong. Selalu berjalan di jalan kebenaran. Mereka yang pergi ke masa depan adalah mereka yang tulus hati. Nah, menurut Alkitab tadi, Mazmur 37 ayat yang ke-37, saya menemukan rahasia kedua untuk kita bisa pergi ke masa depan adalah orang yang jujur. Saudara, Alkitab mengatakan, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Akan ada masa depan. Saudara lihat ini, Mazmur 37 mendefinisikan orang yang akan pergi ke masa depan. Bukan hanya orang yang punya SDM yang tinggi, punya kemampuan yang luar biasa, tetapi
Alkitab mengatakan mereka akan pergi ke masa depan adalah orang yang jujur. Saudaraku yang diberkati, orang yang jujur. Apa itu orang yang jujur? Dari apa yang saya pelajari, dari apa yang saya baca, maka saya menemukan arti jujur. Dari sebuah tulisan, saudara, saya menemukan secara istilah, jujur itu artinya kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Saudaraku yang diberkati, ini yang saya sebut sebagai integritas. Orang yang punya masa depan adalah orang yang jujur, orang yang memiliki integritas. Dan katanya orang yang memiliki integritas adalah orang yang antara ucapan dan perbuatannya sama. Antara perkataan dan perbuatannya sama. Kalau saudara mau punya masa depan, saudara, jadilah orang yang jujur, orang yang ucapan dan perbuatannya benar. Saudara lihat orang yang mau jadi DPR misalnya, kalau saudara mau jadi DPR yang sukses, maka saudara harus sesuaikan antara ucapan dan perbuatan. Yaitu apa? Artinya janjimu dan perbuatanmu harus sama. Yang kedua, arti daripada kejujuran adalah kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Saudara-saudaraku yang diberkati, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Apa artinya? Orang jujur adalah orang yang punya masa depan. Karena apa yang dia dapat informasinya atau informasi yang dia sampaikan pasti sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau saudara bilang bahwa saudara dan saya orang benar, harusnya kita jadi hidup benar. Karena itulah rahasia kedua, kita bisa pergi ke masa depan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Lalu sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dusta. Saya percaya bahwa kejujuran, orang jujur itu mereka akan ke masa depan. Orang jujurlah yang punya masa depan. Kenapa? Sederhana, saudara. Saudara cari di bidang apapun, di bidang pekerjaan sekuler, ya, orang pasti cari orang jujur. Di gereja orang pasti cari orang jujur. Di lini apapun kehidupan ini pasti orang jujur yang dicari. Tidak pernah orang cari pegawai, staff, lalu cari orang yang suka bohong dan tidak jujur. Selalu yang dicari jujur. Karena itu saudara, mereka yang pergi ke masa depan atau orang yang punya masa depan adalah orang yang jujur. Saudara, dan yang terakhir dikatakan menurut Mazmur 37 ayat 37 tadi mengatakan suka damai. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Apa artinya? Saudara, saya menarik kesimpulan suka damai itu artinya orang yang punya banyak sahabat. Kalau kita istilahkan dalam bahasa Inggris, orang yang banyak memiliki relationship dengan banyak orang. Seorang hamba Tuhan mengatakan kepada saya, Jer, kalau kamu mau lihat pelayananmu luas, kalau kau mau lihat pelayananmu luar biasa, lihatlah sekarang siapa sahabatmu. Kalau teman-temanmu adalah orang-orang yang biasa, maka engkau jadi orang yang biasa. Tapi kalau engkau punya teman, hamba Tuhan yang luar biasa, minimal dia akan menginspirasi saudara. Karena itu saudara, kata suka damai, saya tarik kesimpulan poin ketiga adalah orang yang punya masa depan, orang yang punya pergaulan yang luas, orang yang punya persahabatan yang luas. Dia tidak sekedar bersahabat dengan orang-orang yang setiap hari hanya dengan orang-orang itu saja, tapi dia punya sahabat dengan orang-orang yang berada di sekelilingnya, baik yang ada di kotanya, di tempat dia tinggal, atau mungkin di luar sana, di luar negeri, dimanapun. Karena saya percaya ada seorang mengatakan begini, tunjukkan sahabatmu, tunjukkan temanmu, maka aku akan tunjukkan masa depanmu. Apa artinya? Sederhananya begini, sahabatmu adalah masa depanmu. Jadi kalau saudara bersahabat dengan pemabuk, saudara akan jadi pemabuk. Kalau saudara bersahabat dengan penjudi, lama-kelamaan saudara menjadi penjudi. Tapi kalau saudara bersahabat dengan orang benar, orang sukses, maka saya percaya saudara akan menjadi orang benar dan juga orang sukses. Kalau begitu, kalau saudara bergaul dengan orang-orang yang memiliki masa depan yang luar biasa, maka saya percaya engkau juga akan terjangkiti dengan saya sebut dengan orang-orang pemilik masa depan. Kalau begitu saudara, sederhananya 3 hal untuk bisa pergi ke masa depan. Kita tidak cukup menggunakan hal-hal yang berteknologi tinggi, memahami teknologi, tetapi dari Mazmur 37 ayat 37 saya mau pesan kepada kita, orang-orang yang sedang bergumul dengan masa depan, orang-orang muda yang sedang bergumul dengan masa depan, siapapun Anda yang sedang bergumul dengan masa depan, ada 3 hal. 1, tulus hati. Yang kedua, jujur. Dan yang ketiga, selalu berdamai dengan orang lain. Artinya memiliki hubungan, relationship dengan banyak orang.
Kalau Anda punya relationship dengan pengusaha, dengan dokter, dengan sebagainya, maka semua akan dipermudah. Bayangkan kalau saudara punya teman dokter, Anda tidak perlu antri, bukan? Anda akan memeriksa kesehatanmu dengan gampang. Kalau saudara punya teman yang punya bisnis yang baik, maka saudara bisa berbisnis dengan dia. Artinya begini saudara, bahwa 3 hal tadi akan menghantar Anda ke masa depan. Mungkin Anda hidup di hari ini, tapi dengan 3 hal tadi Anda mulai hidup dengan jujur, tulus, dan punya relationship dengan banyak orang. Saya bisa memastikan Anda pemilik masa depan. Anda orang yang sedang dipersiapkan untuk sebuah masa depan. Tuhan memberkati. Saya Pendeta Jerry Adu dari Kota Kupang. Kiranya video ini memberkati kita semua. Dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe sehingga banyak orang diberkati oleh Tuhan. God bless you. Tuhan memberkati. Shalom.